Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 1. Video kali ini akan membahas tentang array 2 dimensi. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep menyalin antara array baik 2 dimensi maupun 1 dimensi, serta menghitung total isi dari array 2 dimensi. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 4. Video yang pertama adalah menyalin isi array 2 dimensi ke array 2 dimensi. Video kedua, menyalin isi array 2 dimensi ke array 1 dimensi. Video ketiga, menyalin isi array 1 dimensi ke array 2 dimensi. Video keempat yang terakhir yaitu menghitung total isi array 2 dimensi. Mari kita mulai membahas topik yang pertama, yaitu menyalin array 2 dimensi ke array 2 dimensi. Untuk menyalin array 2 dimensi ke array 2 dimensi yang lain, maka persyaratannya adalah minimal jumlah baris dan kolomnya harus sama. Seperti contoh berikut, terdapat array A yang merupakan array 2 dimensi bertipe karakter dan sudah ada isinya dengan dimensi 3x5 atau 3 baris 5 kolom. Kemudian terdapat array B yang juga merupakan array 2 dimensi bertipe karakter tetapi belum ada isinya dengan dimensi 3 baris 5 kolom. Yang dimaksud menyalin adalah mengisi array B yang masih kosong berdasarkan nilai yang tersimpan pada array A, sehingga hasilnya seperti ini. Contoh pada kasus ini, array B00 akan diisi berdasarkan nilai dari array A00. Array B13 akan diisi berdasarkan nilai dari array A13. Berikut contoh kasus menyalin isi array 2 dimensi ke array 2 dimensi yang lain. Sudah ada array A bertipe karakter dengan dimensi 3x5, sudah ada isinya. Kemudian sudah ada array 2 dimensi B bertipe karakter juga dengan dimensi 3x5 tetapi belum ada isinya. Diminta untuk membuat program atau penggalan program sehingga isi array B yang masih kosong menjadi ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Mari kita lihat ilustrasinya. Menyalin isi array A ke array B secara row major order, atau bisa saja kita ganti pernyataannya menjadi array B berdasarkan array A secara row major order. Array A sudah ada isinya dengan dimensi 3x5. Array B belum ada isinya dengan dimensi 3x5. Pada proses penyalinan row major order maka akan dilakukan baris per baris. Artinya pada kasus ini akan berpindah ke baris berikutnya, yaitu baris kedua dengan indeks 1 jika penyalinan atau pengisian semua kolom pada baris pertama, yaitu indeks 0 di array B tersebut sudah selesai semua. Contoh ilustrasi pengisian pertama adalah menyalin A00 ke B00, kemudian dilanjutkan menyalin A01 ke B01. Selanjutnya akan mengisi B02 berdasarkan A02, dilanjutkan dengan mengisi B03 berdasarkan A03. Terakhir menyalin isi A04 ke B04. Saat ini setiap kolom di baris pertama pada array B sudah terisi berdasarkan nilai setiap kolom di baris pertama pada array A. Karena sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan menyalinkan setiap kolom pada baris berikutnya, yaitu baris kedua dengan indeks 1 pada array A ke array B, atau mengisi setiap kolom pada baris kedua array B yang memiliki indeks 1 berdasarkan array A. Contoh ilustrasi penyalinan array A ke array B atau pengisian array B berdasarkan array A tidak berbeda jauh dengan baris pertama. Bedanya ini dilakukan pada baris kedua. Seperti B10 diisi berdasarkan A10 atau A11 akan disalin ke B11 dan seterusnya sampai ke kolom yang terakhir, yaitu mengisi B14 berdasarkan A14. Saat ini setiap kolom di baris kedua pada array B sudah terisi berdasarkan nilai setiap kolom di baris kedua pada array A. Karena sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan menyalin setiap kolom pada baris berikutnya, yaitu baris ketiga dengan indeks 2 pada array A ke array B,
atau mengisi setiap kolom pada baris ketiga array B yang memiliki indeks 2 berdasarkan array A. Contoh ilustrasi penyalinan array A ke array B atau pengisian array B berdasarkan array A tidak berbeda jauh dengan baris pertama dan kedua. Bedanya ini dilakukan pada baris ketiga. Seperti B20 diisi berdasarkan A20 atau A21 akan disalin ke B21 dan seterusnya sampai ke kolom yang terakhir yaitu menyalin A24 ke B24. Setelah kita mendapatkan ilustrasi penyalinan atau pengisian, perlu teman-teman ingat ini adalah menggunakan row major order, yaitu akan dilakukan baris per baris. Coba diingat kembali perintah row major order. Logika penyalinan row major order adalah akan menyalin setiap kolom pada baris sampai selesai, baru berpindah ke baris berikutnya. Berarti pada setiap baris akan berulang sejumlah kolomnya, baru berpindah ke baris berikutnya. Kembali ke ilustrasi berikut, sesuai dengan ketentuan row major order, maka kita perlu membuat variabel yang akan digunakan sebagai indeks baris dan indeks kolom untuk digunakan sebagai perulangan setiap baris dan setiap kolomnya. Misalnya kita gunakan variabel I untuk indeks baris, variabel J untuk indeks kolom. Perlu diingat teman-teman dapat menggunakan variabel yang lain. Setelah menentukan variabel untuk indeks, bagaimana program atau penggalan program penyalinannya? Ingat, row major order. Inilah bentuk penggalan program row major order untuk array 3x5, di mana I yang teman-teman gunakan sebagai variabel untuk indeks baris diletakkan pada outer loop, dengan nilai awal pengulangan adalah 0 dan pembatasnya adalah I lebih kecil sama dengan 2 sesuai dengan jumlah baris. Serta iterasi I adalah I++. Ingat row major order, maka setiap satu baris akan berulang sebanyak jumlah kolom. Oleh karena itu, variabel J yang teman-teman gunakan sebagai variabel untuk indeks kolom diletakkan pada inner loop dengan nilai awal pengulangan adalah 0 dan pembatasnya adalah J lebih kecil sama dengan 4 sesuai dengan jumlah kolom, serta iterasi adalah J++. Saat ini teman-teman sudah menggunakan pola perulangan row major order. Bagaimana dengan perintah penyalinannya? Ingat, yang dilakukan adalah menyalin kolom pada satu baris sampai selesai baru berpindah ke baris berikutnya. Jika kita lihat pada bentuk perulangan dapat dilihat dari perubahan nilai indeks pada array. I adalah baris, J adalah kolom. Ketika I sama dengan 0, maka inner loopnya yaitu nilai J adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Setelah selesai, maka keluar dari inner loop akan berlanjut ke outer loop dengan nilai I adalah 1. Maka inner loop nilai J akan berulang kembali dari 0 sampai dengan 4. Kemudian keluar inner loop akan berlanjut ke outer loop dengan nilai I adalah 2, di mana inner loop akan berulang kembali dari 0, 1, 2, 3, dan terakhir adalah 4. Berdasarkan perubahan nilai indeks, maka program penyalinannya seperti apa? Berikut adalah program penyalinan nilai array A, baris ke I, kolom ke J, akan diisi ke array B, baris ke I, kolom ke J. Atau dengan pernyataan lain yang artinya sama, yaitu array B baris ke I dan kolom ke J akan diisi berdasarkan nilai array A, baris ke I, kolom ke J. Ketika membuat program penyalinan array 2 dimensi ke array 2 dimensi, tentukan teknik yang ingin digunakan, yaitu row major order atau column major order. Kemudian jangan lupa untuk menentukan variabel indeks untuk baris dan kolom, karena akan mempengaruhi apakah menggunakan row major order atau column major order. Ingat selalu bahwa penulisan array baik menggunakan teknik row major order maupun column major order adalah tetap sama, yaitu nama array diikuti dengan indeks baris, kemudian diikuti dengan indeks kolom. Sekian video bagian pertama dari array 2 dimensi yang membahas topik menyalin array 2 dimensi ke array 2 dimensi. Semoga teman-teman dapat memahami konsep penyalinan array 2 dimensi ke array 2 dimensi yang lainnya. Salam Budi Luhur.